Halo teman-teman, Ivan di sini dan hari ini kita akan mencari tahu siapa yang lebih mudah menjadi anak laki-laki atau perempuan. aku dan Maria akan bertukar kehidupan selama 24 jam. Kamu harus nonton video ini sampai selesai. Kita akan menjalani hidup sesuai dengan rutinitas harian masing-masing. Jadi Maria, tunjukkan rencanamu padaku. Ini dia. Ini dia, mari kita lihat apa yang kamu siapkan untukku. Aku pikir ini buat kamu, langganan channel ini sekarang juga ya. Langganan, suka, dan berikan komentar. Maria, kamu bahkan tidak akan sanggup bertahan beberapa jam dalam rutinitas harian saya. Kamu bahkan tidak akan mampu bertahan selama 20 menit. Apa? Enggak, aku bisa kok. Aku siap menjalani hidup seperti anak laki-laki untuk hari ini. Dia bahkan mencucinya nggak sih? Nope. Mari kita lihat apa yang Ivan siapkan untukku hari ini. Bangun jam 10 pagi? Serius? Aku harus kembali tidur. Aku sudah sarapan pada waktu seperti ini. Apa semua ini jam 9 pagi? Huh? Tolong beri aku 5 menit lagi, Pot. Hey, apa ini? Like video ini kalau kamu suka tidur. Apa ini? Aku harus bangun sekarang. Mari mulai dari daftar. Bangun jam 9 pagi. Aku sudah bangun. Sangat capek. Olahraga pagi. Aku benci olahraga pagi. Aku harus peregangan dan push up. Aku capek banget. Aku nggak mau lakukan ini. Baiklah teman-teman, bagaimana menurut kalian? Aku rasa ini sudah cukup, bukan? Hanya untuk catatan, ini adalah jumlah mainan yang benar-benar konyol. Seperti apa ini? Benar-benar konyol. Akhirnya, mari kita lihat jam berapa sekarang, 10, bagus. Mari kita lihat apa yang selanjutnya menurut daftar Ivan. Menggulir TikTok, hal pertama di pagi hari. Ponsel ini benar-benar rusak, anak laki-laki memang ceroboh. Mari kita lihat apa yang dia punya di sana. Sepak bola, keuangan, sepak bola, membosankan. Baiklah, berikutnya dalam daftar adalah menyikat gigi. Seharusnya tidak ada masalah dengan itu, jadi ayo kita pergi. Ini akan menjadi hari yang mudah. That was easy. Jadi kami bertukar ponsel dengan Ivan dan feed TikToknya begitu membosankan sehingga aku mulai menyukai setiap postingan kecantikan yang kulihat. Jadi sekarang Ivan akan terus membongkar makeup selamanya. Mari kita lihat apa yang ada selanjutnya dalam daftar. Sikat gigi, ayo pergi. Kenapa dia butuh begitu banyak parfum? Tebak dia juga menukar sikat giginya. Mengapa ini sangat minty? John Paul Gaultier Ultra Male Male Señorita Bonjour. Bentuknya menarik, maskulin, dan memiliki aroma yang sangat-sangat kuat. Aku Ivan, aku sangat modern, aku sangat keren dengan Ultra Male Jean Paul Gaultier ini, kembalikan ini. Apakah kalian tahu apa yang Ivan makan untuk sarapan? 3 burger? Mari kita lihat apakah aku bisa menahan ini. Bagaimana dia masih tetap kurus. Aku bisa mendapatkan 1 tapi 3. Nope. Aku udah kenyang padahal aku belum makan setengah dari 1 burger. Makeup, apakah aku harus mengaplikasikan sesuatu di wajahku? Aku sebenarnya tidak ingin melakukan ini. Tapi sepertinya kita harus memilih sesuatu yang sangat ringan. Jadi, aku hanya akan menyebarkannya di wajahku dan kita lupakan saja. Dasar makeup pencerah, aku tidak tahu apa itu. Seperti salah satu barang. Haruskah aku mengaplikasikannya di wajahku? Haruskah aku melakukannya sekarang? Oh, untung sekali aku tidak harus pergi ke sekolah hari ini. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Bagaimana Maria melakukan ini setiap hari? Untuk apa ini? Bulu mata. Ya, aku rasa aku harus melakukan seluruh riasan wajah. Karena itulah yang aku lihat pada Maria setiap hari. Bulu matanya sangat cerah dan hitam. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan ini, ya Tuhan. Apa hal berikutnya yang bisa kita pakai? Strawberry Shine. Aku tidak akan memakai lipstick. Aku tidak ingin memakai ini. Krim lembut. Aku bisa memakai ini. Kamu tahu, ini melembutkan kulitmu. Ini agak mirip, Maria. Apakah
apakah kamu hanya pergi untuk sarapan? Iya, aku lagi dandan. Apakah kamu benar-benar melakukan seluruh riasan? Maksudku hanya krim wajah saja. Benarkah? Sial, sekarang aku harus mencuci semuanya. Sebenarnya riasan terlihat sangat bagus pada Ivan. Maria selalu makan sereal saat sarapan, jadi kami punya sereal di sini dan mari kita ambil susunya. Ini tidak terlihat menjanjikan, tapi setidaknya aku berharap kemasannya penuh. Itu dia, apa? Aku pasti tidak akan kenyang. Oke, selanjutnya kita ambil susunya. Serealnya cukup lumayan, tapi aku lebih memilih makan protein untuk membangun otot. Kamu tahu? Ini tidak cukup. Aku bahkan tidak bisa menyebut ini sarapan. Teman-teman, aku masih sangat lapar, tapi apa yang ada di daftar? Selanjutnya adalah mengirim pesan ke gebetanmu. Apa? Aku tidak mau mengirim pesan ke gebetan Maria. Itu sangat aneh. Aku bukan Maria, dan aku tidak akan melakukan semua yang harus dia lakukan. Mungkin kita bisa bersenang-senang sedikit, jadi mari kita benar-benar kirim pesan padanya. Kami juga bertukar ponsel, jadi aku punya akses ke ponselnya. Ayo kita kirim pesan. Aku ingat bahwa gebetannya adalah seseorang yang namanya dimulai dengan J. Jacob. Jason? Jaden, aku mengerti. Itu Jaden. Baiklah, jadi harus mulai dengan apa? Hai Jaden. Mungkin sesuatu seperti ini. Oh, dia sedang mengetik. Hai Maria. Mungkin sesuatu seperti, bagaimana kabarmu sayangku? Bukan, itu bukan Maria. Mungkin sesuatu yang sederhana seperti, bagaimana kabarmu? Mari kita lihat bagaimana Jaden membalasnya. Saya baik-baik saja, terima kasih. Bagaimana dengan kamu? Aku merasa dia benar-benar percaya bahwa aku adalah Maria saat ini. Aku rasa dia benar-benar percaya kalau aku ini Maria sekarang. Kamu tahu, aku senang kamu mengirim pesan padaku. Sebenarnya aku punya perasaan padamu. Apa? Sebenarnya Maria, kamu benar-benar beruntung. Mungkin kita bisa pergi dan menonton film bersama suatu waktu nanti. Maria, aku sungguh-sungguh membantumu mendapatkan pacar. Kamu seharusnya berterima kasih. Maria, tolong balas. Lihat semua pesan ini, aku rasa dia semakin putus asa. Jawab aku mencintaimu. Aku pikir yang akan kulakukan adalah tidak menjawabnya. Dia akan berbicara dengan Maria di sekolah secara langsung. Sekarang dia meneleponku, aku akan menolaknya. Maria, kamu harus mengurus ini nanti. Oke, mari kita lihat apa yang selanjutnya di daftar. Sekolah renang dan tari. Jangan terlambat, renang dan menari. Oke, kurasa aku harus pergi berpakaian. Mari kita lihat apa yang ada di lemari pakaiannya. Bertahan di latihan sepak bola, setelah makan 3 burger itu, ya, sepertinya aku butuh baju sepak bola. Mari kita lihat apa yang dia punya di sini. Apakah ini sepak bola? Aku rasa tidak. Aku belum pernah melihat Ivan memakai ini. Di mana itu? Oh, tunggu. Mari kita pakai ini. Ini terlihat seperti sepak bola, kan? Sepatu biru berduri. Itu yang aku butuhkan. Uh-oh, stinky. Dia benar-benar harus mendapatkan yang baru. Saatnya bermain sepak bola sekarang. Oke, jadi mari kita cari peralatan renang, lemari Maria. Oh, begitu banyak gaun. Kurasa ini adalah barang renang. Kenapa ada begitu banyak barang? Tidak bisakah kamu berenang tanpa ini? Oke, terserah. Masukkan saja ini ke dalam tas. Kita tutup dan kurasa kita selesai. Tapi aku tidak akan pergi berenang dengan ini. Ini piyamaku. Oke, apa yang kita punya di sini? Sungguh, ini terlalu pendek. Apakah ini jaket? Ini juga terlalu kecil, teman-teman. Aku rasa ini akan cocok untukku. Baiklah, biarkan aku mencobanya dan mari kita lihat apakah ini pas. Berenang dan menari adalah kegiatan favoritku. Aku berharap tidak akan sulit di sana. Mungkin aku sebaiknya melihat aturan sepak bola terlebih dahulu. Aku sama sekali tidak mengerti sepak bola dan kaos Ivan benar-benar bau sekali. Aku juga ada di mobil, aku bisa dengar semuanya. Aku tahu. Aku sama sekali tidak tertarik untuk pergi ke kelas tari, begitu juga dengan berenang. Kamu akan baik-baik saja, kamu pasti akan menyukainya. Tempat ini sangat besar, dan ngomong-ngomong, aku sama sekali tidak tahu tentang sepak bola. Aku rasa aku melihat lapangan sepak bola. Sungguh sulit untuk dikenakan. Mereka sangat ketat, aku kira ini untuk pertahanan, tapi di mana aku harus meletakkannya? Seperti, ya, aku pikir sebenarnya ini harus di sini. Koreksi aku jika aku salah, tapi kita harus memakai sepatu bola berduri ini. Ini tidak terlalu sulit untuk dipakai, aku pikir aku siap sekarang. Omong-omong, datanglah dan kunjungi camp musim panas terbesar dan terbaik di Dubai di Danube Sports World. Namun pertama-tama aku harus melatih diriku sendiri sebelum latihan dimulai.
perhatikan dan pelajari. Tunggu, sepak bola itu tentang kaki. Apa yang sedang aku lakukan? Bersepeda. Ya, bersepeda. Aku akan membuktikan kepada Ivan bahwa aku benar-benar bisa melakukannya. Jadi disinilah kita teman-teman, kita berhasil sampai di pusat olahraga Maria. Ayo kita pergi. Teman-teman, aku rasa aku sudah terlambat. Jadi aku harus menemukan pintu masuk sekarang. Apakah ini menurutmu terlihat seperti pintu masuk? Kayaknya bukan, mari cari yang lain. Ada yang tahu di mana pintu masuknya, teman-teman? Aku tidak bisa menemukan pintu masuk ini dan aku rasa aku sudah sangat terlambat. Mari kita cek waktunya. Aku sudah terlambat 30 menit. Aku rasa tidak ada gunanya pergi ke sana. Jadi mari kita pergi ke kelas tari. Halo. Baiklah, mari kita ubah. Baiklah, aku siap untuk menari. Ini seharusnya cukup mudah. Siapa yang bilang menari? Kita akan pemanasan dulu. Baiklah. Apa katamu? Latihan pertama yang kita lakukan, kita bergerak ke samping dan mencoba meraih kaki kita dengan tangan kiri, lalu berganti lagi. Ini terlalu berat. Itu baru permulaan saja. Apa? Oke. Kemudian setelah itu kita turun, lalu kita naik dan berkata, baiklah, 1 dan 2 dan 3. Apakah ini benar-benar tarian ballroom atau latihan kebugaran? Jangan mengeluh, anak muda, kita akan melakukan latihan ketiga, jadi kita turun, 1, 2, 1, 2, lebih cepat. Punggungku terasa berderak-derak. Begitulah cara kita mengajarkan anak-anak berusia 5 tahun. Saat kita menemukan seseorang, aku datang ke sini dan mencoba mengelabui. Kakiku bergerak di bawah bola, lalu di atas bola, maaf. Kemudian aku berpura-pura akan ke sisi ini dan tiba-tiba beralih ke sisi lain. Kamu berusaha mengelabui back, jadi kamu menghadapinya, berpura-pura akan ke sisi ini, lalu tiba-tiba berbalik ke sisi yang berlawanan. Langkah melewati hampir. Ayo kita lakukan keep ups, pantul tendang, pantul tendang. Pantul tendang, sekarang saatnya yang sesungguhnya. Seperti, aku pasti bisa melakukan ini. Bolanya terlalu ringan, bagaimana aku bisa melakukan ini setiap hari? Baiklah, jadi gerakan pertama yang akan kita pelajari adalah rutinitas dasar kita untuk pemanasan. Jadi kita mulai dengan mu, 1, 2, 3, dan 4. Dan 1, 2, 3, dan 4. Yes. Sedikit lebih cepat, lagi 1. Apa? Lebih cepat? 2, kamu maju, 2, 3, turun. Bagaimana Maria bisa melakukan ini? 1, 2, 3, dan ca. Dan 2, 3, dan ca. Tidak. Pelatih, baiklah. Bisakah kita melakukan sesuatu yang setidaknya sedang tren? Coba lihat ini. Hi, I'm Renata Bliss, and I'm your freestyle dance teacher. Teman-teman, tulis di komentar nama dari tarian konyol ini. Kamu menyebutnya tarian. Itu cuma gerakan monyet. Aku tidak suka. Sebenarnya aku suka. Ya. Girls. Semua orang, ayo kita pergi. Mari bersiap, mari kita pergi untuk aksi nyata sekarang. Oh, tidak. Baru 1 menit pertandingan dimulai, aku sudah merasa lelah. Bagaimana mereka masih bisa berlari dengan cepat? Baiklah Maria, mari kita periksa hukumanmu. Baiklah, mari kita pergi. Kenapa kamu nendang dulu ke lantai? Bisa dengar suara rumput kayak, aku mau kamu lihat bolanya dan tujuanmu adalah memukul bagian tengah bola. Sekarang kita nggak pakai sisi dalam, kita coba pakai tali sepatu. Di sini kamu gunakan tenaga, di sini kamu gunakan presisi. Baiklah, aku akan mencoba. Jadi mari kita coba. Kamu bisa melakukan yang ini. Ya, jauh lebih baik. Coba lagi. Itu tali sepatu. Coba lagi. Kamu mendengarnya. Ayo, coba lagi. Kamu masih bisa mendengarnya. Ayo, yang terakhir. Kerja bagus. Bagus sekali. Jauh lebih baik. Bagus sekali. Mari kita pergi dan lihat bagaimana keadaan Ivan. Tunggu sebentar. Bukan begitu caranya melakukannya. Maria, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Latihanmu begitu mudah. Aku sudah selesai lebih dulu. Oh, sungguh. Baiklah, tunjukkan padaku bagaimana caranya dilakukan. Jadi, bagaimana menurutmu? Keterampilan yang luar biasa. Aku benar-benar mengira menari itu semudah itu, tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ayo lakukan tarianmu. Itu adalah tantangan yang sangat berat. Ya Maria, apakah sulit menjadi seorang anak laki-laki? Tidak, apakah sulit menjadi seorang perempuan? Agak.
Jadi tantangannya sudah berakhir. Baik, tentu saja. 54 panggilan tak terjawab dari Jaden. Bagaimana dia bisa punya nomorku? Dia orang paling aneh di sekolah. Tidak masalah, berlangganan kalau kamu juga sayang sama saudaramu. Tunggu, jelaskan padaku mengapa aku berbicara denganmu. Jelaskan. Dadah.